Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon, dan kita membahas tentang bahagiakah dia dengan pilihannya, bahagiakah dia dengan seseorang yang lain di sana ya, yang dia pilih. Tentu saja ini yang dia pilih bukan kamu ya. Bahagiakah dia dengan pasangannya saat ini sekarang? Well, ini sifatnya adalah general reading, sayangku. Artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So, be wise and be smart ya. Pakai logika saja ya, kan nggak mungkin gitu. Nasib semua orang itu kembar, semuanya sama. Apalagi ini yang diupload adalah energi bermacam-macam zodiak ya, campur aduk, ada puluhan ribu yang menonton. Well, makasih juga buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang mengalami gundah gulana karena cinta. Oke, biarlah saat ini energi ilahi masuk ke dalam hatimu, menerobos, memasuki celah-celah di hatimu dan menyembuhkan setiap luka, mengangkat setiap beban yang berat. Biar saat ini ada aliran dingin, segar, menyejukkan yang masuk ke relung hatimu. Sehingga kepada kamu dimampukan untuk memaafkan, kepada kamu dimampukan untuk menerima, kepada kamu diberikan kelegaan sehingga kamu bisa mulai merasakan kebahagiaan tanpa syarat. Oke, ringan bebanmu, ringan bebanmu, ringan bebanmu. Biar cahaya ilahi memenuhi hatimu dan menyembuhkanmu. Oke, terima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi, sayangku. Oke. Bahagiakah dia dengan seseorang yang dia pilih? Oke. Di sini saya memakai kartu tarot Akasha Tarot ya, jadi agak sedikit berbeda. Agak sedikit berbeda ya untuk pemaknaannya. Ini sih lebih apa ya, kalau saya bilang ini kartunya lebih baper daripada versi yang Rider-Waite ya. The King of Roses. Oke, dan ada Archangel Raphael. 3 aja ya, oke. Bottom of deck ada The Divine Physician. Well. The Lookout. Kartu ini berbicara tentang sebuah kehancuran atau sebuah fase yang menegangkan ya. Dia sedang dalam kondisi stres, depresi, atau bahkan frustasi saat ini. Kenapa kapalnya kebakaran? Kapal itu bisa diibaratkan mungkin pekerjaannya sedang terganggu, atau bahkan rumah tangganya sendiri saat ini sedang sedang terganggu ya secara finansial. Ini lebih tepatnya sih ke dalam hal finansial. Bisa jadi dia kehilangan pekerjaan, atau misalnya bisnisnya sinking down. Bisnis sinking down itu artinya bisnisnya mulai jatuh, mulai sepi ya. Terus kemudian di sini juga dia kehilangan martabat gitu ya. Kehilangan kebanggaan, sesuatu yang mestinya dia bisa banggakan tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dan ini pasti sangat menyakitkan karena di sini ada Archangel Raphael yang menggambarkan ada luka jiwa. Luka jiwanya disebabkan oleh karena 2 hal ya, bisa jadi karena kehilangan seseorang, cinta ya, mungkin dia kehilangan kamu, kita lihat nanti bagaimana isi hatinya ke kamu.
atau dia kehilangan seseorang yang dia cintai, atau bisa jadi karena masa kecilnya itu sangat menyakitkan sebetulnya. Jadi dia punya trauma masa kecil, entah ada masalah apa gitu dengan orang tuanya, dengan ayahnya atau dengan ibunya ya. Entah ada masalah apa, itu yang membuat dia itu sakit ya. Membuat dia sakit hati, membuat dia terkekang, membuat dia merasa tidak bebas gitu. Dan itu akhirnya terbawa ke perilakunya di saat ini, sampai sekarang, sampai dewasa ya. That's why dia bisa gitu melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Dia bisa menyakiti orang karena memang ya sebenarnya sih setiap kita punya punya apa ya, punya memori-memori childhood, memori-memori masa kanak-kanak, atau mungkin punya masalah dengan orang tua. Ini banyak banget yang ngalamin dan ini termasuk dia. Dan dia belum bisa untuk mengatasinya. Oke, namun secara percintaan, untungnya di sini ya, secara percintaan dia mendapatkan dukungan yang diinginkan. Artinya dengan seseorang yang saat ini bersama dengan dia, dengan pasangannya, dia harmonis-harmonis saja ya. Pasangannya mendukung, pasangannya memberikan cinta yang dia butuhkan. Hanya saja di bidang-bidang yang lain atau di faktor-faktor yang lain, yaitu di faktor finansial maupun luka batin. Dia punya luka batin ini, dia sakit. Tapi overall untuk masalah percintaan, saat ini dia mendapatkan dukungan yang dia butuhkan ya dari pasangannya. Oke, kita akan lihat lagi. Bahagiakah dia dengan pasangannya saat ini ya? Bahagiakah dia dengan pilihannya? Oke. Bahagiakah dia dengan pilihannya? Bahagiakah dia dengan pilihannya? We'll see. Oke. Ya, secara finansial dia harus bekerja lebih keras daripada biasanya. Well, dengan pasangannya yang saat ini, sekalipun dia mendapatkan dukungan dari pasangannya, namun hatinya tawar ya, terhadap pasangannya tawar, tapi pasangannya support dia. Hanya saja entah ada apa, hatinya itu ada merasa tawar gitu ya, hatinya tuh dia merasa tawar. Dan sepertinya dia punya luka jiwa dengan ibunya, ya. Ini dengan ibunya sepertinya. Dengan sosok ibu ya, the high priestess, atau seorang wanita. Seorang wanita, bisa jadi ibunya, bisa jadi kakak atau adiknya gitu ya. Punya luka, tapi terutama ini energi utamanya itu ibu ya. Entah mungkin ibunya terlalu dominan, terlalu mengekang, terlalu mengatur ya, membuat dia akhirnya dia bertingkah seperti saat ini ya. Itu sangat menentukan dia ya, oke. Ya, dia merasa frustasi dengan pekerjaannya, dengan finansial saat ini terjadi, tapi dia mulai bangkit. Artinya dia sadar sebetulnya. Oke, jatuh. Tapi nggak bisa kayak gini terus ya. Kayak gini terus, dia memiliki kesadaran itu sebenarnya ya. Well, oke. Ini bisa jadi pasangannya ini menggunakan kayak semacam pengasihan ya. Bisa jadi. Karena di sini ada ada energi gelap yang melingkupi dirinya ya. Jadi bisa jadi ini pasangan yang saat ini bersama dengan dia itu memang memakai kayak semacam pengasihan ya. Atau jikalau tidak, memang jiwanya sedang berada di dalam kegelapan, kekosongan, kegelapan apapun itu ya. Jadi dia mungkin tertarik dengan pasangan yang dia pilih itu secara physically atau secara nafsu gitu ya. Hanya nafsu belaka, tapi setelah itu semakin lama dia akan menyadari kualitas-kualitasnya ya. Oh ternyata ini hanya sementara gitu. Hanya sementara, nggak forever, nggak seterusnya ya. Dia sedang berusaha memulihkan diri. Dia sangat paham tentang luka masa kecilnya. Dia sangat paham dan dia berusaha untuk mencari pencerahan, entah dengan belajar, entah dengan banyak berkonsultasi. Tapi dia sedang
mencari pencerahan ya. Kita akan lihat apa yang sesungguhnya terjadi di dalam rumah tangganya. Atau jika belum berumah tangga, maka dengan pasangannya bisa jadi memilih orang lain tuh belum tentu mereka berumah tangga, bisa jadi pacaran atau tunangan. Oke, udah jatuh satu. Ini kartunya banget ya. Baper banget. Ketika kamu pergi dari dunia ini, kamu tidak membawa apa-apa kecuali jiwamu, ya. Karena jiwa akan kembali ya. Dan jiwa itu punya memori ya, punya kesadaran sendiri. Dan biasanya cinta yang mendalam itu menancap gitu, menancap dengan dalam, secara mendalam di memori kita. Biasanya seperti itu. Makanya kalau orang-orang biasanya kalau orang mau meninggal ya, orang mau meninggal itu biasanya ketemu dengan yang dia sayang. Itu bukan kerja otaknya, itu adalah kesadaran jiwanya. Ya, jadi jiwa itu membawa memori seseorang yang kita cintai secara mendalam. Nah, ini pula yang dia rasakan ya. Ini pula yang dia rasakan. Mungkin saat ini secara fisik kalian tidak bersama-sama, tapi ada memori tentang kamu. Ada memori tentang kamu, entah didorong karena rasa bersalah atau cinta. Bisa dua hal, rasa bersalah atau cinta. Well, entah kenapa dia masih menyayangi kamu ya. Dia masih menyayangi kamu. Entah rasa sayangnya itu didorong karena rasa bersalah atau memang menyadari kebaikan-kebaikan kamu ya. Itu yang dia rasakan saat ini. Dan dengan pasangannya, makanya kenapa dengan pasangannya tadi dia merasakan tawar. Dia merasa tawar, kayak seolah-olah nggak ada. Tawar aja ya, padahal dia didukung gitu oleh pasangannya. Pasangannya sangat suportif. Ya. Tunggu, jangan terburu-buru. Biarkan semesta yang mengambil alih segalanya. Wow. Tentang hubungan kalian berdua, ya. Hubungan kalian berdua, mungkin kamu tidak perlu mengambil kesimpulan secara terburu-buru untuk menghukum dia, untuk menghakimi dia, ya. Karena izinkan semesta untuk mengatur segala sesuatunya. Izinkan semesta untuk mengatur segala sesuatunya saat ini ya. Karena ini ada potensi untuk karena dia masih sayang ya, masih cinta. Kita lihat apakah dia akan atau ingin kembali atau bagaimana kepada kamu. Apa yang dia rasakan saat ini kepada kamu? Jangan lupakan aku ya, dia berkata begitu. Tolong jangan lupakan aku ya. Kenapa dia mengucapkan seperti itu? Karena memang sebenarnya dia belum rela gitu kalau misalnya kamu membuang dia dari dalam kehidupannya. Dia belum rela. Dia masih pengen berada di hati kamu. Iya, sebenarnya dia membutuhkan kamu. Sebetulnya dia masih sayang pada kamu. I need you to stay. Hello future, dan dia masih berharap suatu saat nanti dia akan kembali kepada kamu. I'm okay. Aku baik-baik saja, dia berkata seperti itu. Dan dia berkata, aku akan merindukanmu. Aku akan sangat merindukanmu. Aku akan sangat merindukanmu. Kita lihat untuk perasaannya saat ini. Perasaannya saat ini. Well, sebentar ya. Ini kartunya susah dikocok. Kartunya segede lemari begini.
Emang ada ya lemari yang segede gini? Habis gede banget nih ya kartunya. Susah tahu. Oke. Ya. Dia sangat emosional nih ya. Dia sangat emosi ya. Maksudnya dia dikendalikan oleh emosi, dia menyadari hal tersebut ketika dia berpisah dengan kamu. Dia sedang dikendalikan oleh emosi. Nah, kan betul kan? Ada rasa bersalah terhadap kamu. Dia berkata, kali ini aku kok yang salah, bukan kamu. Aku kok yang salah. Dan dia dikejar-kejar oleh rasa bersalahnya sendiri. Nah, bener kan? Jadi, dia pengen suatu saat itu bisa memulai lagi bersama-sama dengan kamu. So much has happened between us in the past. Can we walk through it again? Begitu banyak yang sudah terjadi antara kita. Bisa nggak sih suatu saat kita memulainya kembali? Enak bener ya. Enak bener. Dia udah sama orang lain. Dia masih ngarepin kamu. Dan meminta kamu untuk nungguin dia. Oh my goodness gitu. Ya. Ya emang kadang-kadang ada orang yang lucu kayak gitu ya. Mau seenaknya sendiri. Ya. Dia yang memilih orang lain, dia yang nyesel, dianya masih mau sama kamu, dan dia pengen balikan sama kamu lagi. Aduh. Apakah kamu yakin kamu akan menunggu orang seperti ini gitu? Well, kita akan lihat realitanya. Realitanya apakah ke depan memang dia akan datang kembali kepada kamu atau tidak ya? Oke. Iya. Ke depan dia akan kembali mencari kamu. Saat ini pun dia masih terus teringat kepada kamu. Dia masih memandangi fotomu. Ya, dia masih bernostalgia atas peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi antara kalian. So, jika melihat kartu seperti ini bisa disimpulkan bahwa dia tidak bahagia dengan pasangannya, ya. Dia tidak bahagia dengan pilihannya saat ini. Oke. Finansialnya carut marut, finansialnya berantakan. Terus kemudian dia juga memiliki satu luka batin gitu ya. Entah mungkin ada problem dengan keluarganya. Sekalipun dia mendapatkan dukungan cinta ya dari pasangannya saat ini. Pasangannya sangat support dia. Tapi sepertinya memang ada keterlibatan something ya, sesuatu hal yang supranatural ya, nggak kelihatan gitu ya di dalam hubungan dia antara pasangan. Ya, that's why mungkin saat ini dia udah mulai sadar, dia menyesal, pengen kembali kepada kamu ya. Ya, dia akan kembali, memang dia akan kembali kepada kamu. Dia akan mulai ngejar-ngejar kamu kembali dan keputusan ada di tangan kamu sayang, karena bagaimanapun juga kamu yang menjalani ya, ini hidup kamu, oke? Ini hidup kamu, apakah kamu akan menerimanya saat dia kembali nanti atau tidak? Itu ada di tangan kamu. Oke? Well, kurang lebih seperti itu kesayangan. Jika readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Oh iya, saya mau saya mau tutup pakai pendulum. Oke, saya mau tutup memakai pendulum. Silahkan teman-teman boleh mengajukan satu pertanyaan yang jawabannya adalah ya atau tidak. Ya atau tidak. Silahkan ajukan pertanyaan. Jika pendulum geraknya maju dan mundur, maka berarti jawabannya adalah iya. Jika pendulum bergerak ke kiri dan ke kanan, maka jawabnya adalah tidak. Oke. Tarik nafas, silakan ajukan pertanyaan. Pendulum, ya Tuhan, berikan petunjuk atas pertanyaan teman-teman di sini, apakah ya atau tidak. Semesta, oh ya, saya ingatkan sekali lagi, ini pun juga bersifat general ya, karena belum tentu gitu ya, belum tentu semuanya ya, belum tentu bisa resonate dengan semuanya ya sayangku ya, oke? Oke. Tuhan berikanlah petunjuk, semesta berikanlah petunjuk
atas pertanyaan dari teman-teman di sini semuanya. Semesta berikan petunjuk. Tuhan berikan petunjuk. 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 Semesta berikan petunjuk. Oke. Pendulum menunjukkan gerakan ke kanan dan ke kiri. Jawabannya adalah tidak, sayangku, apapun pertanyaan kalian. Namun tentu saja yang terbaik adalah tetap mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari hati nurani, karena bagaimanapun juga yang ditangkap adalah energi secara universal atau energi secara general. Well, jika kamu merasa ini resonate, saya minta feedback ya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, silakan nyalakan loncengnya. Bunda sering banget siaran langsung di YouTube ya. Kamu boleh nanya apa aja di situ, oke? Well, kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu. Silahkan memutuskan yang menurut kamu terbaik ya, tapi tentu saja bertanggung jawab dengan keputusan tersebut. I love you kesayangan. Bye-bye.